anak-anak ternyata bisa memunculkan masalah kesehatan. Belasan buku, bekal, makanan, dan peralatan sekolah lainnya potensial memunculkan gangguan tulang belakang. Berikut liputannya. Punya anak pintar dan cerdas. Wih, orang tua mana yang tidak bangga? Tentunya untuk menunjang prestasi anak harus didukung oleh fasilitas yang oke, termasuk buku pelajaran yang berkualitas. Tapi, apa iya semua buku-buku itu harus dibawa ke sekolah setiap hari? Tidakkah buah hati justru merasa lelah? Pradipta misalnya, siswa kelas 5 salah satu sekolah dasar di Kuningan, Jakarta Selatan ini kerap mengeluh keberatan. Rata-rata 6 buku pelajaran harus ia bawa setiap harinya, belum termasuk perlengkapan sekolah yang lain. Tak ayal barang bawaan ini kerap membuat ia pegal dan kelelahan. Banyak, ada buku pelajaran 6, terus ada Al-Quran, ada tempat makan 2, terus ada tempat minum, ada lagi buku tulis, terus sama pensil, ada tasnya berat, terus banyak isinya, terus tangganya banyak, 45 anak tangga, terus udah kecapean sampai kelas juga. Tas besar memang bisa memuat semua barang yang diperlukan anak. Namun sering membawa tas yang cukup berat bisa menyebabkan ketegangan otot dan tekanan tulang belakang. Akibatnya memicu rasa nyeri di punggung, pundak, dan kepala. Apalagi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Yuk kita uji berapa rata-rata berat tas yang harus dipikul anak-anak ini setiap hari. Wih, satu tas saja beratnya sudah 5 kg. Padahal rata-rata berat badan anak SD berkisar 16 sampai 35 kg. Dan idealnya beban yang boleh dibawa anak hanya 10% dari berat ideal tubuhnya. Kita kan di sini menggunakan kurikulum Dignas juga, menggunakan kurikulum Departemen Agama juga, ada kurikulum pembuatan lokal kekhususan. Akhirnya anak harus bawa buku ya sekian. Wah, kalau sudah begitu, apa nih efeknya bagi perkembangan tulang si kecil? Belum saat umurnya, kemudian dia suruh ngangkat-ngangkat berat, itu cedera pada tulang-tulang kita, terutama tulang belakang kita. Itu cederanya itu bisa macam-macam, dari cedera yang ringan sampai cedera yang berat. Cedera yang ringan itu maksud saya gini, itu anak-anak pasti ada robekan-robekan pada ligamen-ligamennya atau otot-ototnya atau selambung-selambung ototnya, itu mulai ada robekan-robekan kecil ya, yang sifatnya kumulatif, kecil, dikit lama-lama dia menjadi besar gitu, dan besar terjadi kerusakan. Berat beban yang harus dipikul seorang anak dapat memungkinkan terjadinya deformitas atau perubahan bentuk pada bagian tubuh yang sering menopang beban itu. Mengatasi hal ini dibutuhkan pengaturan yang seimbang dari pihak pembuat jadwal pelajaran. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung kegiatan belajar yang begitu banyak bisa juga disiasati dengan penyediaan loker penyimpanan buku di dalam kelas. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat untuk belajar. Namun sejatinya belajar tak hanya dari menghafal buku-buku pelajaran. Belajar juga bisa dari cara bermain, bersosialisasi, dan juga berinteraksi baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya, yuk. Dita Ruspendi, Hendra Rukmana, Jakarta.